Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman sekalian, peserta pelatihan sekolah penggerak pada sore ini saya akan menyampaikan presentasi tentang materi pelatihan kita, yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah ada bekal pemahaman tentang alur tujuan pembelajaran. Jadi sebelum saya sampaikan tentang alur tujuan pembelajaran sesuai dengan program kurikulum penggerak, kita harus matangkan dulu apa itu yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Kalau dari asal katanya, alur tujuan pembelajaran itu terdiri dari dua kata ya, yaitu alur dan tujuan pembelajaran. Di sini saya pisahkan alur dan tujuan pembelajaran itu supaya kita fokus lagi, untuk memahami alur tujuan pembelajaran itu. Jadi dimulai dari pengetahuan pemahaman kita terhadap alur. Apa itu alur? Ya, apa itu alur? Jadi kalau kita sudah paham alur, kalau menurut saya nanti pemahaman kita terhadap alur tujuan pembelajaran itu jadi include, jadi mahir gitu. Coba saya tanya dulu Bu Fatimah atau Pak Hermanto atau Bu Isnaini, ya kan? Apa yang dimaksud dengan alur? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya ya Pak, alur itu adalah jalan kita menuju suatu pencapaian pembelajaran di sini Pak. Jadi ada tata caranya tidak langsung ke capaian pelajaran, tapi melalui tahapan-tahapan itu Pak. Itu menurut saya Pak. Ya, Pak Hermanto, kira-kira tergambar apa yang dimaksud dengan alur? Ya, kalau saya hampir mirip dengan Bu Fatimah. Yang namanya alur itu berarti jalan untuk menuju suatu proses pembelajaran. Apalagi di situ ada alur tujuan pembelajaran. Berarti itu jalan atau proses-proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Bu Isnani, alur? Alur adalah tahap-tahap untuk mencapai tujuan pembelajaran, Pak. Iya. Mendengar dari jawaban Bapak Ibu sekalian, ya, saya sangat senang sekali. Sepertinya Bapak Ibu sekalian itu lebih paham daripada saya. Alur itu sudah mengerti ya tentang apa itu alur, yaitu apa yang disampaikan tadi, tahapan, sistematikanya, jenjang-jenjangnya, jalannya, itulah yang dimaksud dengan alur. Nah, kita menuju ke alur tujuan pembelajaran sekolah penggerak ini. Coba perhatikan yang saya presentasikan. Nah, ini tentang alur tujuan pembelajaran. Saya sudah bayangkan, yaitu yang dimaksud dengan alur pembelajaran. Jadi sebelum sampai kepada alur tujuan pembelajaran, ini disampaikan dulu pengertian alur pembelajaran. Ya, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu dirangkai, ya. Karena satu CP itu ada beberapa tujuan pembelajaran, kemudian dirangkai, yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase.
Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi fase kita khususnya di SMP itu fase D, ya Bu Fatimah ya? Pak. Dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, itu sebenarnya ada turunannya, yaitu tujuan-tujuan pembelajaran, sehingga berakhirlah sampai akhir fase D tersebut. Adapun konsep alur tujuan pembelajaran, ya. Jadi konsep alur tujuan pembelajaran itu dimulai dari capaian pembelajaran, ya. Alur tujuan pembelajaran itu tidak terlepas dari konsep alur tujuan pembelajaran. Nanti kita sebut sebagai modul pembelajaran. Nah, tetapi di sini kita spesifik tentang alur tujuan pembelajaran itu dimulai dari CP. Ya, induk besarnya adalah nanti modul, kemudian ada nanti identitasnya, kemudian ada yang disebut dengan capaian pembelajaran CP, ya. Kemudian di CP itu ada yang disebut dengan alur pembelajaran, ya. Alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Nanti kita susun tujuan-tujuan pembelajaran, ya, yang menuju kepada capaian pembelajaran. Nah, inilah yang disebut dengan alur pembelajaran. Alur pembelajaran. Kemudian dapat dilihat pada tayangan ini alur tujuan pembelajaran. Mungkin dapat Bapak Ibu lihat dari kotak merah itu, ya. Fase A, ya. Fase A dimulai dari kelas 1, ya. Kita fase D ini sebagai ilustrasi di fase A, yaitu SD, ya. Fase A itu adalah terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Maka di situ ada rentetan ataupun alur dari pembelajarannya itu dimulai dari CP-nya, yaitu fase A, kemudian berangkat menuju tujuan pembelajaran satu-satu, ya. Karena kelas 1 dia disebut dengan satu-satu, ya. Kemudian tujuan berikutnya ada capaian pembelajaran itu kan induknya besar, kita akan turunkan kepada tujuan pembelajaran disusun dirangkai mulai dari tangga pertama, yaitu tujuan pembelajaran 1, kemudian tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 1-3, 1-4, ya, sampai seterusnya sampai habis capaian pembelajaran kelas 1. Kemudian dilanjut ke tujuan pembelajaran 21, ya, 21, karena sudah masuk ke kelas 2 dia, ya, 21, 22, seterusnya, mungkin di sini contohnya sampai 23, ya, nanti itu bisa banyak sampai habis fase A, ya, berarti habislah fase itu di kelas 2. Nah, untuk kelas 3 dan 4, itu fasenya fase berikutnya, fase B. Nah, itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran itu, ya, cara membuat tujuan pembelajaran itu harus termuat 3 hal, yaitu kompetensi, konten, dan variasi, ya. Kompetensi, konten, variasi. Coba Bu Isnani, terlihat di situ Bu Isnani bacaannya. Ya, Pak. Terlihat bacaannya? Kompetensi. Terlihat, Pak. Ya, kompetensi itu apa? Kemampuan berpikir. Yang ada di situ kan tinggal baca tuh, nampak nggak? Jelas nggak tulisannya? Kekecilan, Pak. Oh, kekecilan. Ya. Saya nggak kelihatan. Ya. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Jadi pada tujuan pembelajaran itu rumusannya harus ada kemampuan ataupun kompetensi. Ya, umpamanya kalau materi kita Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 53.
Nah, kompetensinya harus ada di situ siswa dapat menjelaskan isi kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 53. Nah, itu skillnya, kompetensinya. Kemudian konten, ya, konten itu adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran, yaitu tentang pengetahuan. Kemudian variasi, yaitu keterampilan berpikir. Kalau menjelaskan berarti variasinya adalah untuk menjelaskan gitu. Nah, begitu seterusnya. Kemudian nih contoh ya, contoh alur tujuan kelas bahasa Indonesia fase C kelas 5 ya. Jadi fase C di kelas 5. Kalau fase C itu kelas berapa aja, Bu Fatimah? Apa, Pak? Fase C kelas berapa ya? C itu kelas 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 ya? Iya, Pak. Bukan 6 tersendiri ya? Enggak, Pak. Iya. Kalau D kan 7 sampai 9, Pak. 10 yang sendiri, Pak. Oke. Nah, kita lihat di situ capaian pembelajarannya kelas fase C kelas 5 pelajaran bahasa Indonesia ya. Capaiannya itu sampai dengan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari tadi komunikasi dan menalar. Maka cara membuat tujuan pembelajarannya kita lihat dari kompetensi yang pertama, pelajar memiliki kemampuan berbahasa komunikasi, maka itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran 51 ya. Kalau seandainya satu CP itu bisa beberapa tujuan nggak masalah ya. Kalau satu boleh, tujuan berarti tujuan pembelajaran 51. Kalau dua nanti tujuan pembelajaran 52. Kemudian terus kompetensi yang lainnya tujuan pembelajaran 51, 52, 53 sampai 54, 56, 57 gitu. Nah, itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Ya. Alur 51, 52, 53 itu alurnya. Kemudian alur pembelajaran secara keseluruhan itu mulai dari CP tadi. Mulai dari CP tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4 sampai CP 2. Itu alur pembelajaran. Namun kalau alur tujuan pembelajaran itu mulai dari tujuan pembelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran ya. Ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud. Itu ada 7 ya. Prinsipnya yang pertama sederhana dan informatif ya. Sederhana dan informatif, yaitu cara menuliskan tujuan pembelajaran itu sederhana, artinya bisa dipahami oleh kita guru itu sendiri. Jangan pula kita buat tujuan pembelajaran itu bahasanya susah-susah, kita sendiri pun nggak mengerti, apalagi anak gitu. Dan informatif, yaitu sifatnya menjelaskan, memberitahu ya secara tepat. Kemudian esensial dan kontekstual, yaitu pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Jadi yang esensial itu betul-betul yang sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan sesuatu yang harus ada pada pembelajaran tersebut. Kontekstual yaitu relevan dengan kehidupan ya. Kemudian berkesinambungan yaitu adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, antara satu tujuan dengan tujuan berikutnya sampai ke CP-nya. Kemudian pengoptimalan 3 aspek kompetensi, dioptimalkan 3 aspek kompetensi, yaitu kompetensi kognitifnya, kemudian apalagi keterampilan dan sikap. Kalau seandainya di tujuan pembelajaran 1 itu tentang pengetahuannya, ya kan? Yang keduanya mungkin keterampilan, yang ketiganya sikap. Kemudian kalau masalah pengetahuan pun, kognitifnya pun, ya ada tingkat-tingkatnya ya, ada mengingat, ada memahami, ada mengaplikasi,
Itu sesuai dengan target yang ingin kita capai. Begitu seterusnya. Kemudian merdeka belajar, harus ada prinsip merdeka belajar di susunan tujuan pembelajaran itu, yaitu memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis, ya. Kemudian memfasilitasi atau memudahkan dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individunya. Jadi disesuaikan dengan kecepatan belajar ataupun gaya dan minat. Kemudian prinsipnya operasional dan aplikatif, ya. Jadi kita merumuskan tujuan pembelajaran itu adalah menggunakan kata-kata operasional, ya, yaitu kata kerja yang untuk melakukan sesuatu, umpamanya menjelaskan, menyebutkan, kalau menyebutkan mungkin itu C1 ya, menjelaskan, menganalisis, mendemonstrasikan, nah itu kata-kata operasional. Kemudian adaptif dan fleksibel, yaitu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, disesuaikan, fleksibel, disesuaikan dengan kondisi siswa, keadaan sekolah. Kemudian selain dari 7 prinsip alur tujuan pembelajaran, juga ada 7 prosedur, ya, 7 prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi, kompetensi, keterampilan, dan sikap, ya. Ini prosedurnya. Jadi mulai dari menganalisis CP. Jadi sebelum membuat tujuan pembelajaran itu kita analisis dulu CP capaian pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran kita harus kaitkan dengan profil Pancasila yang 6 itu. Kemudian rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear, bagaimana urutan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, tentukan lingkup materi. Jadi setelah kita amati, kemudian tujuan pembelajaran ini materinya apa gitu, ya. Capaian pembelajaran itu kita analisa, kemudian kita mengetahuinya bahwa capaian pembelajaran ini adalah materi Al-Quran, materi akidah, materi fikih gitu. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran tentukan jumlah jam pelajaran. Jadi kita dapat menentukan kira-kira satu tujuan pembelajaran ini berapa jam pelajaran, ya, apakah 2 jam, kalau 40 menit 1 jam, berarti kalau 2 jam 80 menit, ya, atau 3 jam pembelajaran berarti 1 kali pertemuan gitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan tentang alur tujuan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi, memberikan masukan ya, terutama karena tentu penyampaian ini tidak sempurna dan perlu perbaikan yang lebih baik lagi. Kepada teman-teman semua silakan untuk menanggapi, baik bertanya ataupun memberikan masukan. Baik Pak, boleh tolong dinaikkan beberapa slide ke atas Pak sebelumnya? Ya. Yang slide keberapa Bu? Nah yang ini mana nih? Ya, operasional ini. Ya. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dalam rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat. Nah, ada nggak di sini Pak untuk khususnya dalam Merdeka Belajar nih Pak?
Ya. Kata operasionalnya itu apakah ada ketentuannya ataukah dibatasi hanya C1 sampai C3 saja gitu atau gimana, Pak? Eh, tidak dibatasi, ya, itu apa namanya itu sesuai dengan analisis dalam suatu materi dan juga peserta didik. Nah, kita guru dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, ya. Diharapkan kalau seandainya sesuai dengan CP, ya, sesuai dengan CP, kalau seandainya CP itu menuntut mahir menguasai, berarti itu sudah sampai ke C berapa tuh Bu Fatimah? C3, Pak. Ya, C3. Oleh karena itu tujuan pembelajarannya itu disusun dengan C3, berarti kata operasionalnya adalah mengaplikasi. Nah, tujuannya adalah mengaplikasi, berarti siswa dapat mengaplikasi umpamanya, ya. Nah, ada siswa yang belum bisa sampai ke tahap sana, ya, tahap aplikasi. Berarti diturunkan satu degree, satu tangga. Berarti sebelum dia mengaplikasi, dia harus paham dulu, Bu Fatimah, ya. Untuk anak yang belum sampai ke aplikasi, maka tujuan pembelajaran bagi dia adalah untuk memahami terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bimbing dia sampai memahami betul. Memang ada dua pendekatan, ya, pendekatan dengan anak yang sudah tinggi, kemudian yang kedua itu kita ya sesuaikan dengan apanya. Nah, sampai dia bisa memahami, baru kita naikkan tahapnya. Mungkin bukan pembelajaran saat itu, mungkin bisa bimbingannya di luar kelas ataupun pertemuan berikutnya gitu. Jadi kita harus dapat menyesuaikannya. Oh, berarti intinya gini ya, Pak. Ya. Kata operasionalnya itu baik C1, C2, C3 itu sesuai dengan kemampuan murid lah, Pak, ya, sesuai dengan Merdeka Belajar kita ini. Iya, itu jelas, Bu Fatimah, ya kan, karena kita punya konsep pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi apalagi berpusat pada siswa, itu tidak bisa kita samaratakan, ya. Namun dalam capaian akhir kita tuliskan di modul itu untuk aplikasi. Namun dalam segi realisasinya tentu kita bisa turunkan kepada anak yang belum bisa mengikutinya. Begitu terus, ya. Sampai akhir, kalau seandainya dia pun belum bisa sampai kepada tahap yang kita ini kan, ya kita tulis sesuai dengan tahapnya. Nanti guru berikutnya demikian juga membimbingnya gitu. Nah, kalau baik, Pak, terima kasih Pak. Ya, lagi yang lain? Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Bu Isnani, jangan susah-susah ya. Bagaimana sih, Pak, kalau anak itu susah dalam pemahaman, sedangkan kita sudah mengulang-ulang nih, Pak, untuk dalam materi tersebut. Jadi untuk melanjutkan ke refleksi, apa sih, Pak, yang harus kita lakukan? Ya, jadi tentunya pasti ada anak yang demikian yang belum bisa dapat mengikuti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Nah, tentunya ini perlu bimbingan ekstra, Bu, ya. Terhadap anak yang demikian, kita memang harus siap untuk namanya, kalau di situ kan dalam pembelajaran disebut dengan remedial, ya. Remedial ini tentu tidak bisa dalam satu kelas pada teman-teman yang lain. Jadi ya mungkin pulang sekolah ataupun di luar waktu lain kita berikan bimbingan khusus, atau mungkin ada tugas-tugas khusus yang harus dipahami oleh anak yang seperti ini. Nah, memang itulah yang harus kita lakukan kalau dalam konsep Merdeka Belajar ini, karena berpusat pada anak, mau tidak mau, karena ini proses ini penting.
Bahkan narasumber mengatakan proses itu jauh lebih penting daripada hasilnya gitu. Jadi memang harus banyak diproses, harus banyak kita di prosesnya. Nanti hasilnya tinggal disumatif aja. Oke? Ada lagi? Kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Saya rasa. Gimana Pak Hermanto, Bu Isneni, Fatimah? Cukup ya? Ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaannya tadi menjadikan ilmu bagi saya untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ini. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.